Halo sahabat Ruang Diri, berjumpa lagi dengan saya di Ruang Diri Agung WB. Kali ini saya akan menghadirkan sahabat saya yang mempunyai kafe yang sedang dirintisnya di Jogja, di daerah Jalan Bantul. Kafe itu bernama Sewon Wai. Uniknya, kafe ini mengusung tagline yang ceria, yang bercanda, yaitu Cafe Dagel. Dagel itu dalam bahasa Jawa adalah lucu, jadi kafe lucu. Nah, bagaimana sih konsepnya kafe kok lucu? Kemudian bagaimana cerita-cerita di belakangnya yang mendasari berdirinya Cafe Sewon Wai ini? Dan juga bagaimana cerita tentang pemiliknya sehingga dia berani mendirikan kafe itu. Saya akan menyapa sahabat saya yang bernama Igun, pemilik kafe Sewon Wai. Halo, Mas Igun, apa kabar? Apa kabar Jogja? Apa kabar Sewon Wai? Dan bagaimana tentang kondisi COVID, PSBB selama di Jogja dengan Sewon Wai? Silakan Mas Igun bisa mulai bercerita tentang kondisi Sewon Wai sekarang dan di mana sih posisi Sewon Wai itu. Silakan Mas Igun. Halo Pak Agung. Halo juga buat seluruh sahabat Ruang Diri. Sebelumnya bagi yang belum kenal saya, perkenalkan dulu. Tentunya banyak sahabat-sahabat yang belum pernah ketemu secara pribadi, secara langsung dengan saya. Nama saya Igun. Saya adalah sahabatnya Pak Agung yang mau memulai membuka usaha kedai kopi Sewon Wai ini, yang tepatnya saya klarifikasi ya Pak, tepatnya di Jalan Parangtritis Pak, di sebelah kampus ISI, Institut Seni Indonesia. Ya, agak ke selatan sedikit dari kampus dan kebetulan berbatasan langsung dengan tembok kampus ISI. Nah, berkaitan dengan corona ini Pak, kampus tutup, pemerintah memberikan aturan-aturan di masyarakat, khususnya bagi pelaku-pelaku usaha, dan tak terkecuali kami juga Pak. Otomatis kedai yang kami buka udah berhari-hari bahkan berbulan-bulan mengalami, ya bisa dikatakan stuck Pak. Hampir 3 bulan setengah kondisi warung, ya kadang ada yang datang, kadang seharian nggak ada Pak. Tapi juga sekali dua kali pernah warung kopi kami laris banyak orang, dan kebetulan waktu itu hampir jam 10 malam kalau nggak salah, waktu itu kami didatangi dinas-dinas terkait dari Koramil, dari kepolisian, Pak Dukuh, dan dari Karang Taruna sekelurahan datang ke sini memberikan peringatan karena terkait wabah corona yang sedang melanda ini Pak. Ya mau nggak mau keterbatasan jam buka ya harus kita kurangi, dan tentunya banyak aturan-aturan yang harus kita taati Pak berkaitan dengan wabahnya corona saat ini. Kalau bicara masalah kondisi warung, tentunya ada hal seperti ini sama yang dirasakan dengan seluruh sahabat-sahabat di luaran sana yang buka usaha kedai kopi, angkringan atau semacamnya. Tentu saya rasa sama yang saya rasakan Pak Agung. Dulu sebelum saya mendirikan usaha kedai kopi ini, saya bekerja kayak kalong Pak, kerja malam. Saya jualan di pasar jualan. Waktu itu saya jualan jeruk peres, jeruk nipis, tapi dalam rantai yang sedikit besar untuk melayani
pedagang-pedagang yang dijual kembali di pasar-pasar kecil. Lama saya jualan di pasar Giwangan, dan karena waktu itu memang saya sedikit ada permasalahan di pasar karena kondisi pasar sudah nggak seperti dulu, dan waktu itu bertepatan dengan ibu saya yang lagi nungguin bapak yang sakit berkepanjangan, Pak. Akhirnya saya diminta untuk meneruskan usaha ibu di pasar Jatinangor, yaitu pasar perbatasan antara Boyolali dan Klaten. Ibu yang waktu itu jualan buah akhirnya berebut dengan saya dan meminta saya, waktu itu sama adik-adik juga, untuk saya pulang ke rumah ibu menggantikan ibu berjualan di pasar. Dan kebetulan karena kondisi saya saat itu yang memang membutuhkan kerjaan baru, dan adik-adik pun akan memaksa saya untuk kumpul agar nanti kedepannya saya bisa hidup berdekatan dengan ibu dan adik-adik. Akhirnya saya pindah ke rumah, Pak. Saya menggantikan jualan ibu, meneruskan jualan buah kira-kira 1,5 tahun di sana, Pak. Di sana saya total memegang urusan pasar, dan saya meneruskan walaupun kadang-kala ibu juga masih ikut ke pasar. Tetapi waktu itu karena anak saya lulus sekolah dan pengen buka usaha, ya saya berpikir untuk membuatkan usaha anak saya. Kalau ide masalah mau usaha kedai kopi ini, Pak, awalnya itu sebenarnya cuman dari permintaan anak saya yang waktu itu kebetulan lulus sekolah, dan saya pengennya sih anak kuliah, tapi karena anak nggak mau meneruskan sekolahnya dan dia ingin membuka usaha kedai. Waktu itu sebenarnya belum tahu mau buka kedai apa, tapi karena anak saya kan dari muda emang penikmat kopi dan sering nongkrong di tempat teman-temannya yang buka usaha kedai kopi. Karena waktu itu kan anak saya kan sempat berbicara ke saya untuk membuka kedai kopi. Nah, karena hal itu saya mencoba untuk mengiyakan permintaan anak saya. Lalu saya tanyain ke anak saya mau buka di daerah mana. Nah, saya pengennya buka di daerah Jogja, sekitaran neneknya yang ada di Jogja. Dari hal yang bermula seperti itu, akhirnya saya ikuti anak saya ke Jogja untuk mencari tempat, Pak. Awalnya sih kita pengennya buka usaha yang kecil, walaupun cuma dengan ya satu peta. Untuk harapan saya sih untuk belajar anak saya dulu agar trial sambil berjualan untuk mengasah dirinya, Pak. Tapi karena begitu teman-teman banyak yang mendengar saya akan mendirikan warung, dan namanya manusia ya, Pak, dari warung menjadi kafe, akhirnya teman-teman banyak yang menganggap saya akan buka kafe, dan teman-teman banyak yang datang memberikan masukan, memberikan saran. Akhirnya ya kita mencoba ikuti perbedaan yang kita alami setiap harinya. Nah, dari situ akhirnya saya merasa kok asik juga ya masuk di dunia kedai ya. Akhirnya kan saya berhubung sama anak istri saya, karena dulu waktu di pasar dan jual kerjaan yang lama kan saya terbatas waktu kumpul sama anak istri. Akhirnya saya berdiskusi sama anak istri saya, kalau saya mendampingi anak saya bagaimana, tapi resikonya ya nanti misalkan keadaan tidak seperti dulu, kita harus siap. Akhirnya anak istri menyambut, senang dengan apa yang saya katakan. Nah, dari itu
saya mulai bergerak maju untuk menjalankan ide saya agar terus berkembang dan berjalan. Nah, dari situ berjalan tak terasa sampai saat ini, Pak. Kalau saya pikirkan saya dapat uang dari mana, bagaimana saya awalnya bisa seperti ini, saya bingung sendiri. Mungkin inilah yang dikatakan tangan-tangan Tuhan bekerja. Kalau bicara susah atau enggak itu ya awalnya sih kita merasa sih main-main aja, Pak. Tapi berjalan demi berjalan kita menemukan banyak tantangan, banyak permasalahan yang harus kita selesaikan. Dibilang berat ya berat, Pak, apalagi dengan kondisi waktu itu yang bangunan belum ada, kita nyewa lahan kosong, kita ngerjain karena ini adalah bisnis usaha ngampet, aja bilang, Pak, ya usaha itu kita dirikan bersama, anak saya, mertua, adik, sampai bisa berdiri bangunan seperti ini. Nah, setelah berdiri bangunan kita pun karena baru awal kita juga harus belajar untuk bagaimana trial menu, bagaimana kita belajar untuk mencari costingan, bagaimana caranya kita untuk marketing kita, bagaimana caranya kita untuk melayani. Semua itu menjadi bagian-bagian proses yang harus kita jalani. Dan karena hal itu setiap hari kita latih ya. Kalau dianggap susah ya enggak, Pak. Kalau dianggap enggak ya susah, tergantung bagaimana kita menyikapi dan menikmati perjalanan ini, Pak. Tapi kalau menurut saya, bagi saya dan saya sendiri mengajarkan anak saya, ya kita nikmatin aja. Seberat apapun, sehebat apapun tantangan yang kita hadapi di depan, kita jadikan pembelajaran agar kita Pak, berkembang. Nah, saya selalu mengajarkan hal itu kepada anak saya dan sampai saat ini saya merasa banyak pengalaman luar biasa yang saya dapatkan bersama Sewon Bae ini, Pak. Kalau masalah guna-guna santet atau mungkin hal-hal semacamnya, sebenarnya dari dulu saya udah nggak percaya hal kayak gini ya, Pak. Walaupun saya dulu juga pernah berkecimpung di dunia kayak gini ya, tapi saya sekarang berpikir dengan logik. Tetapi di warung kenyataannya juga mengalami hal yang kalau kita pikirkan, kalau kita rutin ya, kita akan menganggap bahwa hal-hal itu adalah sesuatu yang nyata. Bagaimana tidak kalau kita pernah mengalami suatu ketika ada orang yang mau datang ke sini, sampai depan warung dia balik dan lain hari dia datang lagi ke sini, ya bercerita, Mas kemarin aku datang ke warung kok tutup. Kita pun bingung karena waktu itu kita sedang buka. Dan lain hari lagi ada pelanggan yang mau datang ke sini sama temennya, itu temennya sudah datang duluan ke sini. Dia bingung nyari Sewon Bae itu di mana, sampai 2 kali 3 kali lewat depan kedai kamu, sampai akhirnya karena kebingungan dia telepon temennya, di mana sih letaknya, dan oleh temennya diminta untuk foto sampai di mana dia saat itu. Dia terkaget karena dia berada persis di samping depan warung saya. Baru dia tersadar kalau Sewon Bae ada itu. Dan kejadian lainnya mungkin pernah juga ada alat-alat kopi itu kalau mau dipakai kacau, nasi baru dimasak selang 2 jam 3 jam udah busuk. Dan kejadian-kejadian aneh yang tiba-tiba di atas gendeng itu seperti bunyi ledakan. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu memikirkan hal itu ya, Pak. Bagi saya monggo, kalau misalkan tahu ada orang yang mau mencelakai kita nggak akan bereaksi atas hal itu. Dia tahu menanam sesuatu atas tindakan yang dia lakukan, biarkan dia yang menanam.
saya nggak akan bereaksi, tapi saya akan membuat aksi baru dengan progres-progres kedepannya untuk perbaikan-perbaikan ide kami agar depannya teman-teman yang datang ke sini merasakan kesenangan, kebahagiaan, akan perubahan-perubahan yang terus kita lakukan agar Sewon Bae kedepannya nanti menjadi tempat nongkrong yang menjadi tempat tujuan di daerah Sewon, Pak. Tapi karena walaupun saya sendiri nggak percaya hal itu, tapi kan ada anak saya, ada istri saya. Nah istri sih masih percaya hal seperti itu. Dan saya pun juga nggak ngotot seperti ini. Harus begini. Saya cuma minta ke istri banyak-banyakin doa, minta ke istri sering baca-baca kitab suci di warung agar suasana menjadi tenang. Ya seperti itu aja, Pak. Pengalamannya, Pak. Namanya manusia itu ya pengalamannya memang dari kecil sampai saat ini tentunya banyak sekali ya, Pak. Tapi ya semua pengalaman, mungkin pengalaman kelam yang saya lakukan, yang pernah saya alami, atau mungkin cerita-cerita kenakalan saya, cerita-cerita pengalaman masa lalu yang mungkin membuat saya gimana ya, kalau ingat hal itu rasa saya sendiri juga benci dengan diri saya sendiri, Pak. Tapi setelah saya menyelami kehidupan ini dengan segala maha nagalnya itu tadi, Pak, akhirnya saya tersadar walaupun masa lalu saya kelam, masa lalu saya keras, masa lalu saya ya bisa dibilang nakal, Pak, tapi dari hal semacam itu saya jadi bisa bercermin. Dari semua yang saya alami saya bisa mengambil hikmahnya, saya bisa mengambil, kalau orang Jawa bilang itu intisari ini sesepen, itu saya bisa mengambil memetik pelajaran-pelajaran kalau saya alami di masa lalu saya, Pak. Nah dari itu untuk perbaikan akhirnya ya sedikit apalagi dengan pembelajaran yang diberikan guru-guru yang pernah hadir dalam hidup saya, tak terkecuali juga Pak Agung, itu yang membuat saya sampai saat ini bisa menjadi pribadi yang pasrah dan menyambut apapun kehidupan yang datang dengan penuh sukacita, Pak. Bapak masih ingat aja tentang kopi tuyul. Kayak gini, Pak, sebenarnya kopi tuyul itu kan ide itu muncul secara tiba-tiba karena saya dan anak saya sedang melihat film, Pak, Casper waktu itu. Nah, terinspirasi dari hal itu makanya saya menciptakan kopi dengan nama kopi tuyul. Harapan saya sih kopi tuyul itu nantinya bisa membuat orang penasaran. Karena apa? Seperti orang yang ingin memiliki tuyul, kalau dia belum menikmati atau belum memiliki tuyul itu, dia nggak tahu bagaimana rasanya memiliki tuyul. Tapi bagi orang yang udah berani mengambil keputusan untuk memiliki tuyul, katanya di luar sana menjadi hidup berkelimpahan. Begitu juga dengan kopi sini, Pak, yang kami namakan kopi tuyul. Kopi tuyul itu karena ada banyak rasa dan ada kompleksitas yang macam-macam di dalam. Kita kan kesulitan juga untuk menjelaskan apa sih rasa yang mendasari kopi tuyul itu. Nah, berangkat dari itu, Pak, makanya saya mengangkat filosofi kopi tuyul itu. Kalau kamu pengen tahu rasanya tuyul itu, cicipi sendiri, biar kamu tahu bagaimana rasanya. Kalau dari kopi, biji-biji
kopinya untuk sementara ini kita masih meminta bantuan sama teman-teman dengan mempelajari karakter kopi yang berasal dari manggung misalkan, dari Gayo atau dari daerah Jawa Barat. Saya mempelajari hal itu, akhirnya saya minta kepada teman saya yang kebetulan dia juga jualan kopi, roastery juga. Akhirnya saya request dan sekaligus sharing karena kopi ini bagaimana ketemu kopi ini sama kopi ini bagaimana rasanya. Dan waktu itu anak saya yang lebih ngerti tentang masalah kopi akhirnya sering berdiskusi dengan teman saya. Nah, berangkat dari sering diskusi ini akhirnya kopi Sewon Bae ini yang meracik ya anak saya dan teman saya itu. Nanti suatu saat bakal kita hadirkan kalau misalkan Sewon Bae lagi mengadakan event atau apa, mungkin bisa kita perkenalkan beliau. Tapi untuk saat ini dia tidak lagi Jogja, lagi pulang kampung kan. Nah, dari kopi-kopi yang ada di Sewon Bae itu sementara itu anak saya yang mengulik, anak saya yang membuat resep-resepnya, yang cupping, macam-macam Pak. Dan tentunya juga saya bantu Pak. Saya belajar banyak. Kita selalu belajar bareng. Saya dan anak saya selalu kopi bareng, cupping bareng, cooking bareng, nanti cicipin bareng. Bagaimana rasanya kita trial bareng. Nah, enaknya di sini Pak. Saya dan anak bisa kolaborasi. Kalau kita belajar cupping, tentunya satu pencecap dengan dua pencecap itu kan lebih bisa menunjukkan rasa yang mungkin lebih bisa diterima masyarakat. Kalau capan saya dan capan anak saya itu sama-sama diterima. Kadang itu ya saya masih lebih percaya ke anak saya dan teman saya daripada membeli kopi-kopi yang mungkin bagi saya berikan di pasaran yang saya sendiri belum tahu bagaimana rasanya kalau kita sendiri belum nyicipin. Barista itu ya yang saya miliki saat ini ya cuma anak saya Pak. Dan saya pribadi karena memang Sewon Bae ini ya bisnis yang kita kelola secara keluarga. Ya, saya, ada istri saya, ada anak saya, dan dibantu dengan adik saya. Nah, tentunya bagi sahabat-sahabat ruang ini memang pengen mengenal siapa sih barista Sewon Bae itu. Kenal kan? Nah, barista Sewon Bae, anak saya sendiri. Halo Pak Agung, apa kabar? Wah Pak Agung selalu gede-gedein saya ya. Ya bukan kamu dan gedein, memang kenyataannya kamu juga barista di sini kan. Nah ini barista di Sewon Bae. Anak saya inilah yang meracik kopi, yang kafe, yang ngurusin marketing, yang segalanya ya dikerjakan anak saya sendiri Pak. Dan bahkan kita kedepannya punya rencana untuk membuat hashtag kopi dagel. Ini juga tema yang diangkat anak saya dan temannya, dan saat ini lagi on progress, lagi dibahas sama teman-temannya untuk action ke depannya. Ya, dari pengalaman yang kita alami di Sewon Bae, saya bersyukur saya menemukan jaringan-jaringan pertemanan baru, pengalaman-pengalaman baru, dan saya merasa kehidupan saya terus berkembang di Sewon Bae. Dan tentunya kedepannya saya juga mohon support dari Bapak dan sahabat-sahabat ruang diri semua untuk kelancaran, kemajuan, dan perkembangan Sewon Bae. Walaupun saya dan anak saya itu nggak paham kopi, tapi kami siap untuk belajar bareng, untuk berkembang, untuk menyelami dunia kedai sampai kapanpun, untuk menebarkan karya, manfaat, dan peran penuh dalam kehidupan ini untuk mengimplementasikan sifat-sifat ketuhanan walaupun dalam